Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, kembali lagi dengan saya Jupri di program Sapa Legislatif. Hari ini Radar Madura TV kembali menerima kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan istimewa bagi kami Radar Madura TV. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang hari ini mendapat kepercayaan menjadi Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Abdul Halim atau yang lebih akrab disapa Bang Halim. Selamat siang Bang Halim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jupri, dan salam podcast Radar Madura, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan. Kedatangan Bang Halim di studio Radar Madura TV bukanlah pertama kali. Di perjumpaan sebelumnya kita pernah membahas berbagai hal. Salah satunya berkenaan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan Madura. Salah satunya berkaitan dengan Trans Jatim. Kebijakan tersebut ternyata terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kembali kita akan ulas sejauh mana dan seperti apa kebijakan ini terus diekspansikan di berbagai daerah di Jawa Timur. Bang Halim, kalau kita lihat kebijakan ini sudah berjalan di 6 koridor dan informasinya sebentar lagi akan dilaksanakan di 8 koridor. Betul. Yang meliputi yaitu salah satunya Gresik dan Lamongan. Betul. Bang Halim, sejauh mana Bang Halim melihat kebijakan ini, efektivitasnya, dan seperti apakah hal ini juga sudah dikomunikasikan antara eksekutif dan legislatif? Ya, terima kasih Mas Jupri. Jadi pertama, saya juga berterima kasih dengan diundangnya kami, lalu bicara tentang tema pendalaman dan sustainable-nya daripada Trans Jatim ini. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang menggembirakan, di mana kalau bicara animo atau dalam bahasa Trans Jatim itu low factor, jumlah penumpang yang kemudian menikmati atau menggunakan Trans Jatim khususnya di koridor 5 antara Bangkalan Surabaya ini sudah 170%. Artinya dengan armada yang existing hari ini itu adalah 15, satu cadangan, kemudian 14 itu yang beroperasi saling bergantian. Ketika kemudian misalnya ada hambatan atau ada eksiden salah satu armada itu, maka langsung dengan cadangan itu terus diganti. Nah, beberapa waktu yang lalu pihak operator, karena ini mekanismenya by the service, jadi uang APBD, lalu kemudian menggandeng melakukan MOU dengan operator pihak ketiga yang tahunya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu jalan aman, nyaman, tepat waktu dan murah. Gitu. Nah, untuk kebutuhan operasional yang dihasilkan, yang dibebankan dari armada Trans Jatim itu langsung diberikan oleh APBD provinsi. Dari koridor 1 sampai koridor 6 yang hari ini existing itu hampir sekitar 500 miliar yang dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Timur, Mas Jupri. Nah, ekspansi yang kemudian ke depan mau dilakukan itu memang tidak lama lagi di bulan Oktober, bulan depan ini, itu akan dihadirkan Lamongan sisi selatan, kemudian ke Gresik sisi barat, kemudian tembus ke Paciran sisi utara Lamongan. Jadi ini juga nanti akhirnya menyambung dari koridor 4. Koridor 4 itu antara Lamongan sampai ke Gresik Terminal Blunder. Artinya jadi nanti ini Lamongan dan Gresik di wilayah selatan itu secara bulat itu akan disambungkan. Artinya apa, Mas Jupri, bahwa ini yang perlu kita informasikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya Radar Madura, bahwa kenapa kemudian visi misinya BUP yang dituangkan dalam RPJMD masuk di dalam Jatim Akses, salah satu program unggulan, sehingga kehadiran transportasi terintegrasi itu hadir. Yang pertama yang prioritas adalah di aglomerasi.
Oke, daerah Ya, aglomerasi. aglomerasi itu bahasanya kalau dulu itu adalah gerbang Kertasusila tapi dipersempit lagi, terus kemudian akhirnya juga bisa disebutkan sebagai Surabaya Raya. Nah, di mana aja itu antara Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan. Oke. Nah, kenapa aglomerasi ini terus menjadi prioritas hadirnya Trans Jatim? Ini perlu saya sampaikan juga ya, bahwa 61% pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu ditopang oleh aglomerasi ini, Mas Jupri. Sehingga bukan kemudian berlebihan kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menghadirkan Trans Jatim ini untuk prioritasnya ada di aglomerasi ini. Karena 61%, bagaimana kemudian populasi masyarakat di aglomerasi ini begitu tinggi, ya. Kemudian industri-industri, pabrik-pabrik itu juga tumbuh menjamur di wilayah aglomerasi ini. Makanya kawasan industri Mas Jupri itu Surabaya, Wirongkut, kemudian Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto. Ini memang lahan industri. Belum lagi karena populasi penduduk banyak, industri banyak, UMKM juga pasti banyak. Betul. Begitu. Maka oleh karenanya pertumbuhan ekonomi berdasarkan kajian daripada UNER itu 61% pertumbuhan ekonomi itu ditopang dari wilayah aglomerasi. Makanya itu diprioritaskan. Nah, bicara tentang Trans Jatim khusus di koridor 5 Surabaya Bangkalan atau Bangkalan Surabaya, memang beberapa waktu yang lalu pihak Dinas Perhubungan Jawa Timur menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi itu bertemu dengan Komisi D, bukan Komisi C. Oke, Kemarin Komisi C, Mas. Iya. Saya sekarang di Komisi D. Kalau Komisi C itu keuangan, di Komisi D ini adalah pembangunan dan perhubungan. Nah, kami rapat di komisi, lalu kemudian menyampaikan, mempresentasikan gambaran hari ini Trans Jatim mulai dari koridor 1 sampai koridor 6. Dan kita membahas koridor 5 karena kita ingin menyampaikan ini kepada masyarakat di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Nah, load factor sampai 170% itu luar biasa. Kalau merujuk kepada koridor 2 Surabaya Gresik itu sampai 230%. Sehingga akhirnya hadirlah Trans Jatim Luxury, Mas Jupri. Artinya itu non subsidi. Oh, non subsidi. Non subsidi. Nah, memang bayangkan dari 5.000 dan 2.500 ketika dicabut non subsidinya, artinya itu dihadirkan itu 30 sampai 35.000, Mas Jupri. Jadi kalau misalnya dari Porong ke Gresik itu 35.000. Tapi kalau kemudian dari Sidoarjo, dari Sidoarjo ya, terminal Bungurasi ke Gresik itu 30.000. Dan animo dari luxury yang tanpa subsidi itu saja itu sudah 110%. Jadi luar biasa ternyata masyarakat pengguna Trans Jatim ini. Makanya kita ini kan tujuannya selain tadi paparan dari RPJMD, visi misinya kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bahwa memang kita ingin merubah paradigma. Paradigma masyarakat kita dari menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, itu dengan kendaraan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, dan murah, kan begitu. Nah, bisa dibayangkan, kemarin hasil hearing dari Dinas Perhubungan dengan Komisi D, itu sekarang tercatat 22.000 tiap hari, Mas Jupri, orang menggunakan Trans Jatim mulai koridor 1 sampai koridor 6. Artinya kalau kemudian dilogika secara sederhana, anggap 2 orang lah, Mas Jupri ya. Berarti 2 orang itu kalau kita hitung kendaraan roda 2, itu ada 11.000 kendaraan yang ngandang setiap hari, maksudnya, yang tidak digunakan oleh masyarakat. Karena mereka menggunakan layanan Trans Jatim ini. Jadi kalau berhitung 11.000 kendaraan setiap harinya itu tidak beroperasi karena berganti dengan Trans Jatim, maka ini sangat menggembirakan. Kami akan mengundang Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur untuk menghitung kembali. Karena kemarin itu di tahun 2024 bahwa jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh roda 2 itu 84%. Begitu. Oleh karenanya dengan gambaran atau laporan dari
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bahwa pengguna sejumlah 22.000, sehingga ketika dilogikakan secara sederhana bahwa ada 11.000 sepeda motor yang tidak dipakai begitu ya, itu betul-betul lama-kelamaan paradigma ini akan terus hilang. Nah, artinya kembali Mas Supi bahwa sebetulnya mereka berharap bahwa ada penambahan dari armada di seluruh koridor Transjatim ini. Idealnya kalau bicara Bantalan Surabaya ini idealnya ditambah 5, Mas Supi. Berarti akhirnya menjadi 20 kalau Akhirnya menjadi 20 begitu, Mas. Sehingga itu betul-betul mengurangi ya masyarakat yang kemudian low factornya sekarang sudah 170 ini, paling tidak ketika ditambah unitnya akhirnya bisa berkurang. Tapi kan ini karena memang ya kembali kepada beban fiskal kita, Mas Supri. Kalau dihitung kemarin dari hasil rapat dengan Dinas Perhubungan itu kan, kalau koridor 7 dan koridor 1 di Malang Raya. Jadi Malang Raya ini, Mas Jupri, kita ekspansinya ya. Malang Raya itu nanti ada 3 koridor. Menghubungkan kabupaten dan kota, kemudian kota sampai Batu. Batu kan karena memang Batu ini, Mas Jupri, kan melewati kabupaten sebetulnya. Ya kan? Jadi Kecamatan Kesambon, Pujon itu kan itu ikut Kabupaten Malang kan begitu. Sementara kalau orang masyarakat Pujon kemudian Kesambon itu kalau kemudian mau mengurus sesuatu ke Panjen, ibu kota kabupaten, itu melewati kota Batu, melewati kota Malang kan begitu. Ini saking luasnya kota Kabupaten Malang. Nah, sehingga akhirnya ada 3 koridor. Maka ekspansinya di sana nanti di tahun ini juga Oktober ini koridor 7, kemudian bulan Oktober juga kalau nggak salah di akhir bulan itu akan di launching Transjatim koridor 1 Malang Raya. Kebutuhannya 3, jadi tidak langsung nyambung jadi koridor 8. Nah, itu saja beban fiskal yang kemudian harus dikeluarkan itu 667 miliar, hampir 700 miliar begitu. Meskipun ke depan kita juga akan berharap bahwa seluruh masyarakat di Jawa Timur melalui Bakorwil yang ada di Bojonegoro, di Pamekasan, lalu kemudian di Jember, Madiun, Malang yang tadi saya sebutkan, itu bisa ada Transjatim untuk beroperasi di wilayah itu. Untuk perluasan di daerah Bakorwil ingin kita perdalam nanti, Bang. Ya. Tapi pada dasarnya yang cukup mengembirakan bagi kami ketika perhitungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tadi, setidaknya dalam setiap hari ada sekitar 11.000 sekian. 22.000. 22.000 sekian kendaraan yang kemudian tidak beroperasi karena masyarakat lebih memilih menggunakan Transjatim. Saya melihat beralihnya masyarakat itu tidak cuma hanya mengurangi angka kecelakaan, dan terpenting juga salah satunya menurut kami adalah bagaimana kemacetan itu semakin terurai, utamanya di daerah-daerah yang padat seperti Surabaya. Gitu. Kami memang sempat mendengar bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu akan berupaya untuk memperluas kembali daerah sasaran dari program Transjatim ini, termasuk di daerah Bakorwil. Tapi sebelum jauh masuk ke hal teknis, kami pengen tahu nih, Bang Halim, sejauh mana komunikasi hal ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan teman-teman legislatif. Ya, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tadi kita informasikan bahwa terakhir melalui kepanjangan Dinas Perhubungan selaku OPD teknis dalam rangka menjalankan kerja-kerja pemerintah provinsi di bidang perhubungan. Nah, kita selalu intens untuk berkoordinasi, melakukan komunikasi, bahkan turun bareng dalam berbagai macam persoalan yang ada di Jawa Timur ini untuk terus membangun komunikasi. Maka kita ini selalu intens lah ya
koordinasi dengan Dinas Perhubungan, sehingga akhirnya melahirkan gagasan-gagasan, melahirkan ide-ide bagaimana pengembangan dari Transjatim ini terus dimatangkan. Dan terakhir Mas Supri, ketika selain memang melaporkan kepada kami terkait dengan, jadi 22.000 itu adalah jumlah masyarakat yang menggunakan. Nah, kalau dianalogkan sederhana itu tidak 22.000 kendaraan, tapi 11.000. Separuhnya karena 2 orang gitu. Kalau kendaraan ada 2. Ada 2 orang gitu. Maka 11.000, sehingga pasti sebagaimana tadi Mas disampaikan, tidak hanya persoalan bagaimana mengurangi angka kecelakaan, tetapi juga mengurai kemacetan yang cukup luar biasa di daerah padat. Nah, kalau kemudian bicara terakhir untuk kedepannya, ini kan beban fiskal kita cukup lumayan kalau tersedot hampir 700 miliar. Oleh karenanya kita ini berharap bahwa nantinya ada rencana yang kami sinergikan dengan Dinas Perhubungan itu, bahwa ke depan ini bisa ditangani oleh satu UPT yang khusus menangani tentang Transjatim, atau kemudian BUMD sekalian, Mas. Oke, siap. Nah, BUMD. Nah, makanya dalam rangka untuk membuat satu wadah dalam mengoperasikan Transjatim itu, kami akan membahas raperda tentang transportasi terintegrasi. Nah, kami mohon dukungannya, mohon doanya, dan kerjasamanya. Insya Allah dalam tempo 5 bulan ke depan, di akhir Desember tahun 2025 ini, kami Komisi D, karena ini inisiatif dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi D, untuk melahirkan peraturan daerah tentang transportasi terintegrasi sebagai payung daripada Transjatim ini, sehingga ke depan Transjatim ini bisa menjadi UPT, unit pelaksana teknis, atau BUMD sekalian, atau memang kekayaan yang dipisahkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga dia bisa mengelola. Ketika dikelola, maka kemudian ini juga tidak hanya membebani PAD, tapi juga menjadi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang kedepannya, Mas Judi. Oke, siap. Pemirsa Radar Madura TV, kami rasa untuk pembahasan tentang Transjatim sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh beliau, Bang Halim. Kami ingin masuk ke pembahasan berikutnya, Bang Halim, tentang transportasi Transjatim laut itu kapal laut. Ini sangat kita nantikan, dan sudah Bang Halim pernah sampaikan di pertemuan awal kita dulu tentang Transjatim laut ini. Saat ini belum beroperasi. Memang sudah sejauh mana nih komunikasi, atau kapan hal tersebut bisa dioperasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, secara presentasi dari hasil komunikasi dan koordinasi kami dengan Dishub itu, ini sudah 80%. Kenapa begitu cepat, Mas Supri? Karena memang ini, maafin, ini pemirsa Radar TV Madura ya, bahwa ini non subsidi, sehingga kita tinggal ibarat katanya itu menginformasi kepada investor dengan gagasan bahwa ini akan ada satu kesamaan atau sinergitas antara wisata darat, laut misalnya, darat pegunungan, yaitu Tengger, Bromo, dan Semeru. Itu kalau kemudian ingin lalu berwisata di wilayah laut, ini kita sambungkan dengan snorkeling yang ada di Gili Ketapang. Gili Ketapang dulu, Gili Ketapang yang di Probolinggo, Mas Supri. Nah, Gili Ketapang Probolinggo karena startnya dari situ. Kemudian bisa langsung ke Gili Laba. Terus kemudian kalau mau menikmati wisata oksigen, ini bisa nyambung ke Gilia, begitu. Dari Gilia ini kembalinya ke Kalianget. Kemudian Kalianget ini lalu kemudian ke Pelabuhan Brentah, Pamekasan. Setelah ke Pelabuhan Brentah, sebelum masuk ke Probolinggo, dia akan mampir ke Gili, Gili Mandangin. Nah, kalau tadi Gili Ketapang, ini Gili Mandangin Sampak. Nah, di situ baru kemudian ke Probolinggo, di Pelabuhan Probolinggo. Nah, selain memang menyiapkan, menghadirkan
destinasi wisata dari pegunungan, daratan ke lautan, bahkan oksigen juga ada. Ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. Dan masyarakat pengguna ini karena memang ini non subsidi, maka ini kisaran biaya yang harus dikeluarkan oleh penumpang ini sekitar 280 sampai 300 ribu, Mas Jupri. Dan itu only penumpang. Barangnya paling sekitar berapa ya, 5 kilo atau 7 kilo gitu lah kira-kira. Artinya semacam kabin pesawat lah Mas Jupri. Jadi tidak utuh barang-barang juga gitu. Maka ini juga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan tentang kesehatan. Misalnya, adanya Transjatim Laut dengan menggunakan kapal cepat ini supaya juga memangkas ya akses transportasi yang lama yang dulunya tidak pernah secepat ini dengan menggunakan kapal cepat, maka bisa ditempuh dengan mudah ketika masyarakat di wilayah Kepulauan di Madura itu terkena kendala sakit misalnya, maka dia bisa berobat di mana dia mendapatkan pilihan dengan adanya operasional dari Transjatim Laut. Oleh karenanya sekali lagi Mas Supri bahwa ini sudah sangat matang sekitar 70% dan insya Allah akan running juga di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan tidak sampai bulan November ini sudah launching untuk Transjatim Laut dan sebagaimana gambaran tadi ini sekali lagi bukan subsidi sehingga memang ya biayanya cukup lumayan Mas Supri, 280 sampai 300 kisaran itulah, tinggal tujuannya mau turun di mana itu menentukan harga tiket Mas Supri. Pemirsa, kami menilai begini Bang Halim, meskipun hal ini tidak disubsidi dengan penggunaan kapal cepat itu saya rasa masih worth it lah ya. Karena Bang Halim, saya punya pengalaman pada 2019 itu pernah menggunakan kapal cepat dari wilayah Kepulauan Kangean ke Sumeneb itu. Pada 2019 harganya sudah hampir 200.000 gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan hal ini untuk utamanya para wisatawan dengan nominal sedemikian, saya rasa masih cukup ya wajar. Wajar ya. Itu 200 ribuan itu 2019 ya. 2019. Itu jaraknya itu hampir ditempuh 4 jam menang. Ya, itu cuma hanya dari Pulau Kangean ke Kaliakat. Ya. Jadi saya rasa pemirsa Radar Madura TV dengan hadirnya kebijakan itu yang harus kita garis bawahi bukan soal harga, tetapi masalah pelayanan, masalah multiplier effect yang dapat hadir kepada masyarakat. Lantaran kami melihat ketika sarana transportasi ini dipermudah, maka efeknya kepada masyarakat yang berada di pesisir atau di wilayah tempat destinasi wisata itu. Betul. Perekonomian di situ akan hidup, masyarakat yang dulunya dalam tanda kutip bisa saja tidak bekerja bisa berjualan dan seterusnya. Bang Halim, apakah jadi kalau kita berbicara Jawa Timur, pulaunya tidak cuma hanya di wilayah Sumeneb. Gitu. Ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur yang juga memiliki pulau. Bukankah nanti daerah lain ingin nih kayak mendapat layanan seperti kita gitu? Apakah ini juga sudah difikirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan hadirnya pilot project lah? Ini kan karena pertama bisa dikatakan sebagai pilot project gitu. Persis sebetulnya Mas Jupri, kalau melihat mana saja yang memiliki pulau dan berpenduduk di kabupatennya itu sebetulnya Probolinggo, Sumeneb, kemudian Sampang, gitu. Makanya Transjatim Laut ini memang menyambungkan 3 kabupaten ini sebenarnya. Artinya ini karena Pamekasan karena lewatan saja ke Gili Mandangin ya. Di Gili Mandangin melewati dari Kalianget menuju Gili Mandangin Sampang itu kan memang kepulauan yang terpisah dari Kabupaten Sampang dan memang melewati Pelabuhan Renta Pamekasan sehingga Pamekasan yang sebetulnya tidak memiliki kepulauan daerahnya maka dilewati pelabuhannya. Nah, makanya kalau kita lihat ya memang
Kabupaten Probolinggo dengan Gili Ketapangnya itu memang ada pulau dan berpenghuni, berpenduduk. Lalu kemudian ini startnya dari situ justru, makanya di sana juga terkenal dengan wisata snorkeling, Ya. wisata memancing dan macam-macam untuk lautnya lah, biota lautnya bisa dilihat. Lalu kemudian akhirnya kita itu sebetulnya bukan hanya langsung ke Gili Laba, ada Pulau Raas yang didatangi, ada Pulau Sapudi yang didatangi, baru kemudian ke Gili Laba. Gili Laba ini kan kalau tidak salah ikut kecamatan mana ya? Kayaknya bukan Kangean, beda. Iya. Bukan Kangean, ikut kalau Gili Genting enggak ya, Gili Genting itu kan Gili Raja dengan Pulau Giling gitu. Tapi Gili Laba ini jauh sendiri karena dari Kalianget itu hampir sekitar 2 jam. Tapi melewati itu. Belum lagi terus kemudian ke Giliang. Giliang ini kan ke Desok ini kan, kecamatannya ke Desok di penghujung Sorry, timur. Dungkek. Dungkek. Dungkek ini itu bagian daripada Giliang, lalu kemudian dari sana terus ke Kalianget, baru dari Kalianget terus kemudian ke Pelabuhan Brenta Pamekasan untuk menuju ke Pulau Mandangin Sampang. Dari situ balik ke Gili Ketapang di Probolinggo. Jadi praktis alhamdulillah Mas Jupri, kalau kemudian misalnya ada daerah atau kabupaten kota di Jawa Timur yang memiliki pulau-pulau yang dan itu berpenghuni, insya Allah juga kita akan pikirkan. Jadi alhamdulillah insya Allah clear persoalan itu, dan memang komitmen kami, komitmen DPRD dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mau menghadirkan transportasi yang nyaman, aman, murah, dan tepat waktu kepada masyarakat itu, karena betul-betul eksiden atau kecelakaan yang terjadi itu diakibatkan adanya kendaraan pribadi, dan kita berharap dan menjunjung tinggi bagaimana kemudian keselamatan masyarakat Jawa Timur itu di atas segala-galanya. Kalau misalkan Trans Jatim Laut ini akan beroperasi di akhir tahun, katakanlah 2025, Betul. ini hitungan kita hanya menyisakan sekitar 3 bulan. Ya, efektifnya ya. Efektifnya ya, Bang Halim ya. Jadi apakah kemudian untuk sarana dan prasarana penunjang lainnya ini sudah difikirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Misalkan hal sederhana seperti pelabuhannya. Yang saya tahu salah satu pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya di wilayah Dungkek. Nah, pelabuhannya pemirsa sangat luar biasa, bagus, dan memang informasinya ini salah satu pelabuhan yang dipersiapkan untuk menyambut hadirnya program Trans Jatim Laut itu. Tapi untuk wilayah-wilayah lainnya apa sudah mulai dipetakan seperti apa sarana dan prasarananya? Ya, jadi karena memang ini murni non subsidi Pak Supri, dan yang kedua kita ketahui bahwa di setiap pulau-pulau yang tadi akan dilewati oleh Trans Jatim Laut ini sebetulnya sudah ada pelabuhan-pelabuhannya, dan sehingga ketika kemudian ini non subsidi dan dikelola oleh pemerintah melalui kerjasama dengan pihak swasta, maka saya kira sekali lagi persoalan keselamatan itu menjadi yang utama. Betul. Hal-hal berkaitan dengan kebutuhan mengenai lancarnya operasi dari Trans Jatim Laut ini pasti itu yang kemudian harus dipersiapkan. Bicara tentang sarana dan prasarana pelabuhan, sebagaimana tadi kita sampaikan, sebetulnya di beberapa pulau yang tadi kita sebutkan yang akan dilalui oleh Trans Jatim Laut ini sudah ada, dan komunikasinya sudah bagus. Pemerintah Kabupaten Sumeneb sangat menyambut dengan baik adanya Trans Jatim Laut, sangat berterima kasih gagasan, sebab sampai berujar begini Mas Jupri, pemerintah Kabupaten Sumeneb, andaikan mereka memiliki kewenangan yang bisa seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, maka dia akan lakukan. Jadi sebetulnya ini persoalan kendala regulasi saja, Mas Jupri. Keinginan yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk memfasilitasi masyarakat di kepulauan mereka itu betul-betul ingin cepat, tetapi sekali lagi karena regulasi yang memang terbatas, mereka tidak berani. Sehingga ketika kemudian ada komunikasi, ada koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan
pemerintah Kabupaten Sumeneb itu disambut dengan baik. Bahkan mereka ini cenderung, ayo kapan, Iya. ayo Menagih mereka. menagih sekarang ini menagih. Tapi pasti insya Allah dari hasil rapat kami itu kira-kira tidak sampai bulan November akan di launching kapal cepat antara rute tadi Tapang, Probolinggo, Sumeneb, Pamekasan, Sampang kembali ke Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, ini yang sudah launching juga bukan non subsidi tapi bukan termasuk Transjatim, tapi ini yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan pihak swasta, di mana itu antara Pantai Bum Banyuwangi itu sekarang ada naik kapal cepat ke Denpasar dengan jarak tempuh hanya 2,5 jam. Bisa dibayangkan Mas Jupri dan pemirsa Radar TV Madura bahwa kalau melalui darat dengan menyeberang ke Tapang Gilimanuk kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian kalau mau menuju ke Denpasar kita tahu sendiri bahwa kita akan bertemu dengan truk-truk kendaraan besar, jalannya juga tidak pernah berubah, tidak begitu lebar, tidak begitu lebar. Maka ketika misalnya ada kemacetan misalnya sampai 3-4 jam, sehingga kalau kemudian sekarang hadir itu kira-kira memangkas waktu 2-2,5 jam antara Banyuwangi ke Denpasar. Artinya hadirnya kebijakan ini selain mengefisiensi waktu juga mempermudah aksesibilitas masyarakat yang utamanya dari wilayah Banyuwangi untuk sampai ke Denpasar, Bali. Bang Halim, ini pertanyaan berikutnya yang masih ditunggu-tunggu atau butuh disampaikan kepada publik tentang Transjatim Laut. Masalah armada, kalau armadanya pernah tidak dipaparkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur saat setidaknya hearing dengan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, memang kalau secara real kita belum pernah diajak ya melihat kapal cepatnya itu bentuknya seperti apa, Mas, belum. Tapi dari gambaran yang disampaikan kepada kami itu penumpangnya kurang lebih 400 orang. Lumayan besar. Iya, lumayan besar. 400 orang dan ini menggunakan kapal yang kira-kira seharga 40 miliaran lah. Artinya ini kapal yang juga tangguh, yang siap mengarungi lautan yang sangat luas di daerah Jawa dan Madura, sehingga betul-betul persiapannya juga betul-betul disiapkan sedemikian rupa. Dan saya kira juga Dinas Perhubungan adalah dinas yang memiliki spesifikasi dalam rangka untuk mengukur, melihat, menilai, dan kemudian memutuskan apakah ini layak atau tidak. Selain itu juga ketika kemudian mau launching, kami pun juga akan diundang dan diajak secara bersama-sama untuk memulai dari rute kapal cepat Transjatim ini, Mas Jupri. Jadi ini salah satu bukti yang nantinya disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan dan pihak swasta yang akan bekerja sama ini bahwa mereka juga sudah siap dalam rangka mengoperasikan dari Transjatim Laut ini secara maksimal. Dan saya kira kembali bahwa urusan keselamatan itu menjadi urusan yang utama dalam beroperasionalnya Transjatim Darat maupun Transjatim Laut, Mas Jupri. Siap, pemirsa Radar Madura TV, sudah banyak yang kita obrolkan dan semoga kebijakan yang pemerintah hadirkan, utamanya berkenaan dengan transportasi laut, segera hadir dan bisa beroperasi. Sebab pemirsa Radar Madura TV, pada 2019 saat saya bertugas di wilayah sebagai wartawan di wilayah Sumeneb, terdapat beberapa insiden laut yang pernah terjadi. Salah satu penyebabnya yaitu karena transportasi yang digunakan bisa dikatakan belum sepenuhnya representatif dan memadai. Termasuk masalah keselamatan. Dan yang harus kita berbangga dengan hadirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur serta teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur menghadirkan layanan ini. Semoga nantinya kejadian-kejadian, insiden, kecelakaan di laut itu bisa terminimalisir. Pemirsa Radar Madura TV, mungkin cukup demikian
yang bisa kita bahas tentang kebijakan di bidang transportasi bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim atau Bang Halim. Sebagai penutup, mungkin ada closing statement Bang Halim. Ya, tentu sebagaimana kita sudah panjang lebar membahas, tidak ada lain kami menyiapkan, kami merencanakan, kami melakukan koordinasi, mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kalau kemudian itu tidak didukung oleh masyarakat, juga tidak didoakan karena kekuatan ini harus lahir dari langit dan bumi kan begitu, maka saya kira ini juga tidak akan beroperasi secara maksimal, Mas Jupri. Oleh karenanya, sekali lagi pada pemirsa Radar TV Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan dan seluruh masyarakat Jawa Timur, kami juga mohon dukungan, kami mohon doanya agar supaya gagasan-gagasan dan ide-ide yang tentunya akan kembali kepada masyarakat Jawa Timur ini bisa segera terrealisasi dan berjalan dengan baik, dengan selamat, dan sesuai dengan harapan kita semua bisa menyambungkan masyarakat kita dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Jupri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.